Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salve damai Kristus beserta kita. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bertemu dalam renungan harian Katolik, hari Rabu 14 Agustus 2024. Sebagai renungan bagi kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Berbalik dari satu kesilapan, suatu kesalahan untuk menjadi baik, menjadi benar adalah kesukaan bagi Allah. Oleh karena itu, Allah selalu membuka peluang besar bagi kita umatnya untuk berbalik dari segala kesalahan dan kekurangan kita. Karena itu, dalam Injil hari ini, Yesus mengajar kepada kita untuk selalu tanggap kepada saudara-saudari kita yang telah berbuat kesalahan. Oleh karena itu, jika kita melihat atau mengetahui saudara kita yang telah berjalan di luar rel yang dikehendaki Allah, sesungguhnya kewajiban bagi kita untuk menegur dan memperingatkannya agar ia kembali. Dan kita tidak dikehendaki Allah hanya membenarkan diri dan membiarkan saudara-saudara kita dalam kesalahan. Nah, dalam Injil hari ini, Yesus memberi gambaran bagaimana cara mengingatkan saudara kita yang telah berbuat salah. Tahapan-tahapannya sangat jelas. Di tahap awal, Yesus mengajar kita untuk memperingati saudara kita di bawah empat mata. Artinya, antara kita dengan saudara kita yang salah saja tanpa diketahui orang lain. Tentu tujuannya sangat baik, agar saudara kita itu dapat merubah tanpa malu di hadapan saudara-saudara yang lain. Cukuplah kita yang memperingatkan dan dia yang kita ingatkan. Namun di tahap awal ini, jika saudara kita itu tidak juga mau mendengarkan, kita masuk ke tahap kedua dengan mengajak 2 atau 3 saudara kita untuk sama-sama mengingatkannya dengan tujuan agar ada saksi bahwa dia telah berbuat salah dan dia butuh pertobatan. Nah, jika tahap 2 ini pun saudara kita itu belum mau berubah, belum mau berbalik dari kesalahan, maka kita masuk ke tahap yang selanjutnya untuk membawanya kepada jemaat. Jemaat di sini adalah gereja, kumpulan umat beriman. Nah, jika setelah di dalam jemaat ia juga tidak mau mendengarkan dan tidak mau berbalik dari kesalahannya, anggaplah dia tidak mengenal Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, puncak dari peringatan itu adalah jemaat atau gereja. Jika di dalam gereja, lewat gereja, saudara kita itu tidak juga mau bertobat, kita katakan dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Dari sini dapat kita lihat bagaimana kuasa gereja itu begitu besar dan otoritas gereja itu begitu besar. Dan itu bukan berasal dari pengakuan dunia, bukan dari pengakuan manusia, tapi kuasa otoritas yang diberikan oleh Yesus sendiri. Bagaimana orang yang telah berbuat dosa dan setelah diingatkan oleh jemaat atau gereja dia tidak mau bertobat, maka gereja punya kuasa untuk menyatakan dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, lewat renungan ini
kita dapat melihat bagaimana otoritas gereja begitu besar. Apa yang dilepas gereja akan dilepas di surga. Apa yang diikat gereja akan diikat di surga. Jelas tampak otoritas gereja begitu besar. Dan sinilah kita harus benar-benar mengimani, percaya lewat gereja kita akan diselamatkan. Dengan mengkhianati gereja kita akan tersesat. Saudara-saudara yang terkasih, kita sudah ada di dalam lingkup gereja itu, dalam kawanan domba yang benar. Marilah kita benar-benar percaya bahwa gereja adalah jalan keselamatan untuk memperoleh hidup yang kekal. Semoga dengan renungan hari ini, iman kita akan Yesus Kristus lewat gerejanya yang satu, kudus, katolik, dan apostolik semakin teguh, semakin diperkuat. Sebab hanya gereja yang mempunyai otoritas untuk mengikat dan melepas. Dan otoritas itu berasal dari Yesus sendiri. Amin. Tuhan memberkati.